etika yang tak tertulis. Tidak boleh menyerang wajah, tidak boleh menolak giliran. Hormat, bahkan dalam luka. Pemain berpengalaman tidak asal memukul. Ada teknik, cambukan melengkung, pukulan balik cepat, bahkan strategi membaca lawan. Musik tradisional mengatur tempo permainan. Irama naik saat rotan diayunkan dan tenang ketika giliran berganti. Penonton bukan sekadar menyaksikan, mereka ikut terlibat, bersorak, menegangkan napas, dan memberi semangat. Bagi yang baru pertama melihat, Ojung adalah gabungan antara seni, keberanian, dan ketegangan yang mengikat batin. Dalam permainan ini adalah permainan Ojung Pukot, yang mana Ojung Pukot itu melibatkan dua orang pemain, yang mana dengan tujuan utama adalah agar si pemain itu menghindari dari pertengkaran. Menghindari pertengkaran, makanya diadakan yang namanya Ojung Pukot. Nah, Ojung Pukot ini tujuannya bukan untuk mencari permusuhan, tapi mencari saudara. Berkat permainan ini mencari saudara, karena tujuan utamanya adalah menghindari dari yang namanya pertengkaran atau yang biasa disebut dengan carok. Dalam permainan ini ada aturan-aturannya, tidak semena-mena langsung bermain lepas kontrol, tidak. Yang pertama dalam aturannya tidak boleh mukul kepala. Jadi tidak boleh mukul kepala, itu yang pertama. Karena kalau mukul kepala dikhawatirkan takut cedera. Itu tidak boleh mukul kepala. Yang kedua, kaki kanan itu harus ada di depan. Kaki kanan harus ada di depan. Dan sasaran utama adalah lengan bagian kanan. Karena ini, lengan bagian kanan ya. Sasaran utamanya ini. Dan lengan bagian kiri ini banyak pengamannya. Ya, untuk tangkisan, untuk semuanya lengan kiri itu. Dan sasaran utama adalah lengan bagian kanan. Kalau yang dibutuhkan itu yang pertama adalah alat pengaman, kayak sarung atau karung buni. Karung buni sebagai bahan pengaman gitu. Karena safety atau pengamanan itu harus diutamakan agar terhindar dari yang namanya cedera. Itu yang pertama. Yang kedua, alat-alatnya ini dari rotan. Kalau dulu, pada zaman dulu itu pakai pelepah pisang. Cuman karena berkembangnya zaman gitu, akhirnya pakai rotan. Dan itu pun pemain ini harus mempunyai skill dan nyali yang kuat. Bukan cuman keberanian, tapi harus mempunyai skill dan keberanian yang kuat. Mental harus diutamakan itu. Yang harus dipersiapkan gitu. Dan dari segi magisnya, biasanya para pemain itu kalau toh siangnya mau tampil gitu, biasanya semalam itu jarang tidur. Yang pertama mesti meminta barokah kepada Agung Brumbung. Agung Brumbung itu yang menciptakan budaya Ojung Pukot itu. Di samping itu ya ada sedikit magis lah gitu. Berangkat harus melewati arah kemana gitu, dalam artian menyesuaikan dengan kalender dalam kalender Jawa. Kalau dulu itu kebanyakan tarungnya itu pakai ilmu, pakai ini kan ya. Kalau sekarang benar-benar ngadu skill, udah naik ke atas panggung, nggak usah ini itu. Kamu berani, udah tarung aja gitu. Kalau dulu kan banyak persiapan. Waktu saya kecil itu saya tahu sendiri, antar desa kalau sudah mau tarung sampai
ini itu mencari kekebalan apa-apa itu. Kalau sekarang nggak ada, sudah siapa yang punya skill silahkan naik, kita tarung di sini gitu. Bagi pemula itu kan rata-rata kalau tangannya mukul yang kanan itu identik dengan kaki kiri di depan. Nah sekarang tangan kanan, kaki kanan itu yang sulit. Jadi butuh latihan yang ekstra keras, yang ekstra super gitu untuk bisa mencapai poin maksimal gitu.